Pak, aslinya dari mana, Pak? Oh, saya aslinya dari Cibadak, Sukabumi. Nah. Kalau Bapak aslinya dari mana, Pak? Oh, saya aslinya dari Sumatera Barat. Saya aslinya dari Makassar. Itu masih biasa itu jawabannya itu. Tapi kalau orang udah belajar tuh, Bapak aslinya dari mana, Pak? Dari surga. Ya emang kita keturunan Nabi Adam. Kita udah tinggal di sono dalam sulbunya. Cuman turun ke dunia, kita mau kembali lagi ke sono. Mudik yang terbaik itu ke surganya Allah. Nggak usah balik-balik lagi kemari, capek lagi ntar. Ya, insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Amin. Untuk ibu-ibu, akhwat, calon-calon bidadari surga. Yang saya hormati keluarga besar Ibn Askar hafizahumullah dan segenap pengurus Masjid Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para jamaah yang tahu manfaat majlisul ilm tetap duduk sampai jam 12. Ya salam. Hah? Ya salam dong, bilang ya salam. Ini majlisul ilm, ini barokahnya banyak. Orang kalau pengen duduk di majlisul ilm, diistighfarkan para malaikat. Kata Nabi, hatta al-hitan fil bahr. Ada riwayat hatta al-hitan fil ma'. Sampai ikan di air semua istighfar buat kita semua. Ya salam. Ada berapa ikan di laut? Semuanya istighfar buat kita. Makanya waktu ada satu orang datang ke seorang syekh, dia bilang kita lagi ada masalah apa? Ini apa ini? Ini jari. Ente belum buka puasa nih, belum makan nasi. Ada orang ada masalah harta. Kata seorang syekh ini, ihmil kitabaka watlubil ilma. Ambil kitabmu, cari ilmu. Nah, kenapa? Ternyata itu salah satu amalan yang menyebabkan luas rezeki kan istighfar. Dan orang yang sedang mencari ilmu diistighfarkan para malaikat sampai ikan di laut tuh kan gitu. Makanya orang yang suka hadir majelis kayak begini nih rezekinya gampang insyaallah. Apalagi mau dekat lebaran nih. Kalau kita para hadirin kalau mentingin diri kita sendiri emang udah cukup kita sama rezeki. Tapi kan kita kepengen investasi kita banyak buat alam kubur. Jadi kalau rezeki kita luas bisa renov masjid, bisa senengin orang, bisa nyumbang orang nuntut ilmu. Insya Allah.
Enaknya taraweh di sini begitu tuh. Korma dapat airnya nih. Jarang-jarang. Itu apaan tuh? Gitu. Lain lagi. Kopi jahe nggak ada? Para hadirin, saya tidak berlama-lama karena saya lihat ini antum ahli ibadah semua ini. Saya takut mengganggu ibadah antum. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya, hadirin hadirat sekalian, bahwa ada sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita, yaitu al-qalb, yaitu al-qalbu. Qalbu ini kalau mau diartikan apa ya qalbu itu? Hah? Kalau hati itu kan kabid ya, Ustaz Abdullah ya. Kalau hati kan kabid ya. Kalau qalbu itu ya qalbu aja udah, nggak usah diterjemahin lah. Kayak as-shalah ya kita bilangnya sholat aja, nggak usah diterjemahin sama yang lain. Qalbu ya qalbu aja. Dinamakan qalbu, inqalaba yanqalibu, bolak-balik. Nanti lagi seneng, lagi sedih, lagi cinta, lagi benci, itu qalb. Zaman dulu banyak ulama sudah mengatakan bahwa tempat berfikir itu qalbu. Jadi sepertinya kurang tepat kalau dibilang mikir ke kepala. Itu kayak makanya orang sekarang disuruh mikir nggak bisa-bisa karena ini bukan tempat berfikir. Kepala ini isinya otak. Otak itu hanya penyimpan data-data saja. Kayak syekh kita ini tadi imam nih, banyak hafal Quran, banyak hafal ayat Quran. Ah ini ada di sini, simpen data-data di sini. Tapi ini nggak bisa buat mikir. Mikir itu pakai apa? Pakai qalbu. Makanya dari dulu orang mikir nggak bisa mikir pakai ginian. Ya salam. Coba air apa? Air. Nah ini bagus nih, mereknya yang Abi nih. Ini belinya di mana? Kadang-kadang kok nyari nggak ada di mana-mana ini. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Ngilang dulu. Kalau kita lagi cerame, minum berdiri kan nggak pas. Ya salam. Kalau minum kan duduk ya, kalau minum duduk. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mesti jaga sunnah. Dulu Imam Abdullah bin Abbas itu masuk masjid, waktunya mau ngajar tafsir, saya keluar sejenak nih, mumpung ingat. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, antum kenal ya? Imam Abdullah bin Abbas kenal ya? Ini takut ditanya kenal di mana gitu. Itu ceramah model dulu itu begitu. Ya bilangnya kenal, sahabat Nabi masa kita nggak kenal. Mau ngajar tafsir nggak bisa ngajar. Tuh hari nangis. Kata muridnya, kenapa Imam? Saya tadi lupa masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri kata gitu. Imam kan itu sunnah, nggak dosa. Bukan masalah nggak dosa, berarti waktu saya masuk masjid tadi saya nggak inget sama Allah dan Rasulnya. Kalau saya ingat Allah dan Rasulnya, saya sadar dengan kaki apa saya masuk, begitu. Nggak tahu di sini ingat semua tadi kaki apa? Ingat tuh. Ya salam. Ente ya salam ente. Ente kalau ceramah ya salam begitu. Nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya, ya salam. Beres kan? Asal jangan wassalam aja. Jadi balik lagi, ini qalbu ini luar biasa ini. Illa man atallah biqalbin salim. Semuanya hilang yang dibawa qalb. Qalb ini kudu bersih. Karena qalb ini alat untuk berfikir. Berfikir baik tentang seseorang itu kan mainan qalb itu. Berfikir buruk juga mainan qalb. Dan qalbu ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menilai hambanya. Al-qalb. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum
Wa fi riwayah wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian yang udah peot, yang masih muda, yang anak-anak, bukan itu penilaiannya. Dan tidak melihat bentuk jasad kalian, mau kulitnya warna apa, badannya gemuk, kurus, tidak menjadi penilaian Allah. Yang menjadi penilaian Allah adalah qalbu setiap hambanya. Semoga qalbu kita bersih semua, amin. Sebelum saya sampaikan 3 amalan yang bisa menerangkan qalbu, insyaallah. 3 amalan yang bisa menerangkan apa? Qalbu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan perumpamaan dulu. Wah, langsung keluar lontong. Kopi jahe mana? Jadi para hadirin, ini kalau keluar lontong begini ceramah panjang nih urusan. Ya salam. Jadi para hadirin rahimakumullah, kalau misalnya saya minjem gelas dari rumah antum, dikasih nggak? Dikasih nggak? Kasih aja. Ini perumpamaan ini, kasih aja ya. Kasih. Kayak. Saya pakai gelas itu buat minum kopi, kopi jahe. Ya. Saya pakai buat minum kopi apa? Kopi jahe. Kemudian saya kembalikan gelas dalam keadaan kotor. Antum sebagai pemilik gelas, taruh tuh gelas di mana? Waktu dikembalikan masih kotor. Taruh di tempat yang biasanya, di rak biasanya apa enggak? Enggak, taruh di mana dulu? Tempat cucian. Dicuci dulu sampai bersih. Begitu bersih baru ditaruh di mana? Di lemari gelas. Begitulah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kolbunya kotor akibat dosa. Kata Nabi, setiap dosa nempel titik hitam di kolbu. Makin banyak dosanya, makin titik hitam di kolbu. Bisa berkarat tuh kolbu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita insyaallah. Yang kedua, saya pinjam gelas lagi. Saya pakai buat minum kopi jahe. Kopi jahe lagi. Ini supaya biar panitia ingat nih. Ya salam. Enggak, Anda masih ingat zaman dulu taraweh dikasih kopi jahe itu pernah tuh. Ada enggak? Besok malam. Pas Anda enggak ada. Ya salam. Just kidding biar kagak ngantuk maksudnya. Kopi jahe sama asidah deh. Jadi para hadirin, saya pakai buat kopi jahe lagi. Saya kembalikan kali ini gelas dalam keadaan, loh tadi kotor, sekarang saya kembalikan dalam keadaan mending bersih, pecah. Main nebak-nebak aja sih. Gimana nih kira-kira? Nih gelas mau ditaruh mana nih? Tong sampah. Berapa lama ya? Sebulan? Setahun? Selama-lamanya. Begitulah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan syirik atau murtad keluar dari Islam. Dia akan dibuang tuh selama-lamanya ke neraka jahanam. Nah, seperti gelas yang pecah itu. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Yang ketiga, saya pinjam gelas lagi. Saya pakai buat minum kopi jahe. Kali ini saya kembalikan dalam keadaan ada kopinya. Tadi udah. Ini Mbak Be pintar juga. Ada kopinya. Yang kali ini saya kembalikan gelas dalam keadaan bersih. Bersih. Kira-kira ditaruh di mana tuh gelas? Langsung ditaruh kembali ke tempatnya, lemarinya. Begitulah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Dia bersih hatinya, dia kembali. Dia tauhid sama Allah, nggak ada sombong, nggak ada hasud sama orang. Ya Allah, insya Allah semua hati kita bersih, insya Allah. Maka langsung dimasukin ke surganya Allah. Amin ya rabbal.
alamin. Memang aslinya kita dari sono? Kalau orang yang ngaji kan lain jawabannya. Pak, aslinya dari mana, Pak? Oh, saya aslinya dari Cibadak, Sukabumi. Nah. Kalau Bapak aslinya dari mana, Pak? Oh, saya aslinya dari Sumatera Barat. Saya aslinya dari Makassar. Itu masih biasa itu jawabannya itu. Tapi kalau orang udah belajar tuh, Bapak aslinya dari mana, Pak? Dari surga. Ya emang kita keturunan Nabi Adam. Kita udah tinggal di sono dalam sulbunya. Cuman turun ke dunia, kita mau kembali lagi ke sono. Mudik yang terbaik itu ke surganya Allah. Nggak usah balik-balik lagi kemari, capek lagi ntar. Ya, insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, 3 hal yang bisa menerangkan kolbu. Ini kata ulama, 3 hal setidaknya, sekurang-kurangnya, banyak sih. Amal-amal baik semua, tapi ini 3 hal nih fokus nih menerangkan kolbu. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur maknanya. Jadi bukan sekedar baca, tapi mau mengerti maknanya, menghayati, meresapi, mengamalkan, mendakwahkan. Ya salam. Nah itu. Makanya waktu ada sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cara menghatamkan Al-Quran. Namanya sahabat itu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukan anhu aja, anhuma dong. Karena Abdullahnya sahabat, Amrnya sahabat. Kemana Syekh Tamim? Kemana? Aduh, jangan jalan dong, karena jadi berhenti nih. Ya salam, ya salam. Itu ya salam itu. Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Antum kalau disebut nama Nabi mesti salawat. Saya mau sampaikan ya, ada hadis riwayat Ibnu Hibban fi sahihi. Saya keluar dulu sejenak nih, karena ini kebanyakan orang kalau disebut nama Nabi masih diem aja mulutnya. Riwayat Ibnu Hibban fi sahihi. Ya. Ada hadis riwayat apa? Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah SAW pernah naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah kayak mendengar sesuatu, kemudian Nabi katakan amin. Kemudian Nabi kayak mendengar lagi sesuatu, Nabi katakan amin. Nabi dengar, Nabi katakan amin. Begitu turun Nabi ditanya, tadi amin 3 kali apa ya Rasulullah? Yang pertama malaikat Jibril, inna Jibril atani gitu. Tadi malaikat Jibril datang padaku dan berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Siapa yang masuk di bulan suci Ramadan tidak dapat ampunan Allah, matinya masuk neraka, jauh dari Allah. Qul amin ya Rasulullah. Faqultu amin, kata Nabi. Saya katakan amin. Bukan Nabi nyumpahin, karena ini perintah Allah. Malaikat Jibril kan nggak ada inisiatif sendiri. Dan yang nyuruh Nabi bilang amin malaikat Jibril, berarti yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bisa majelis jangan ada 2 macam nih majelis nih, dengerin dulu tausiah ini kita ini. Iya, Mahmud. Iya. Jadi sampai di mana tadi? Yang pertama begitu. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihi salam, ahlan wa sahlan, isma'u. Ya salam. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Siapa yang dapetin 2 orang tuanya waktu hidup atau salah satu dari 2 orang tuanya
dan dia nggak berbakti sama orang tuanya, dia mati masuk neraka dan dia dijauhkan sama Allah. Qul amin ya Rasulullah, faqultu amin. Hati-hati. Yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Disebut namamu di hadapannya tapi dia tidak salawat kepadamu ya Rasulullah, dia mati masuk neraka, jauh sama Allah. Katakan amin ya Rasulullah. Amin. Dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Allahumma shalli ala Muhammad. Balik lagi ini qiraatul Quran bitadabbur. Dulu ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti otomatis loh ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti otomatis itu. Muslim begitu. Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa baca Al-Qur'an hatam setiap bulan. Kayak gini nih. Ini udah malam keberapa nih? Ini malam keberapa nih? Kok lain-lain nih? Hah? Kok lain-lain? Kenapa sih? Hah? Berarti sekarang kita minimal udah 9 juz. Minimal nih, udah 9 apa? 9 juz. Ada yang masih setengah juz? Ada yang masih baru Al-Fatihah baru mulai? Belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iqra'il Quran fi kulli syahr, hatamin setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, saya kuat, saya mampu untuk lebih dari itu. Maka Nabi SAW menyatakan, faqra'hu fi 20 laila, hatamin 20 malam sekali. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Maka Nabi SAW katakan, faqra'hu fi 70 wala tazid ala dhalik, hatamin 7 hari sekali, maksudnya 1 pekan sekali, jangan lebih, maksudnya supaya bitadabbur. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini karena untuk umum, tapi ada kekhususan beberapa orang yang memang dia bisa lebih dari 7 hari, dan itu Allah karuniakan kepada mereka. Tapi ini pada umumnya hadis ini bisa buat buat umum. Ya salam. Dan ini juga dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imamul Bukhari. Jadi para hadirin, qiraatul Quran bit tadabbur, baca Al-Quran dengan apa? Dengan maknanya. Insyaallah mudah-mudahan nih bisa nerangin hati. Ya salam. Apalagi di Ramadan, likulli harfin minal Quran hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf wahid bal alif harf wa lam harf wa mim harf atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu huruf Quran mengandung 1 sampai 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 lam 1 mim 1. Jadi ngucapin 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Saya pernah dengerin ceramah Syekh dari Timur Tengah. Syekh dari Timur Tengah, saya lupa namanya siapa. Dia bilang begini, coba bayangkan gimana kalau sekiranya 1 huruf yang kau baca itu dikasih kau $10. Dia bilang begitu. Kira-kira gimana? Tutup toko udah. $10 berhenti kerja kali ya. Hah? Gimana tuh? Kalau 1 huruf dikasih $10. Pak, gimana nih? Jawab dong. Ente kayak lemes aja. Lah ini pemberian Allah 10 kebaikan, pastinya lebih dari $10. Bayangkan kalau kita itu mengimani kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi Ramadan, setiap amal dikali lipatkan jadi 70 kali. Berarti 1 huruf Quran yang kita baca di Ramadan bernilai 700 kebaikan. Nah, hitung aja dah. Kalau surah Al-Kautsar aja itu, surat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar sampai habis itu bisa 500 kebaikan kalau dihitung 10 per huruf. Itu surat paling pendek di Quran. Apalagi antum baca Al-Baqarah, Ali Imran, ya salam. Insya Allah mulai sekarang kita tambah semangat baca Qurannya, amin.
ya rabbal alamin. Dan untuk semangat iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Quran jadi pemberi syafaat buat sahabatnya di yaumul qiyamah. Tahu nggak maksudnya kata ulama cara Quran memberi syafaat? Dia akan mohon-mohon kepada Allah sampai ente bisa masuk surga, jangan sampai ke azab. Bukan Qurannya, amal Quran yang ente baca itu jadi mohon-mohon nanti sama Allah di yaumul qiyamah. Dan ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Saya juga pernah dengar itu ceramah, saya nggak hafal hadisnya. Dia ngucapin hadis itu. Kalau yang orang yang syughluhu fil Quran, yang sibuknya sama Quran di dunia, nanti di akhirat dia di majlis khusus di surganya Allah, dihususin sama Allah, dan Allah akan membukakan sama dia rahasia-rahasia Al-Quran yang belum terungkap waktu di dunia, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Ya salam. Ini kita sibuk, ada orang usia 40-50 masih main game. Ada nggak di sini orang ini? Mana dia tuh? Udah pulang kali. Ya salam, ya salam. Yang kedua, aktsiru min dzikrillah. Perbanyak-banyaklah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah jiwa tenang. Dulu ada ungkapan dari Sayyiduna Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah keempat setelah Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Sayyiduna Ali bilang begini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan besi, besi saat itu merasa kuat. Kata besi, sayalah makhluk Allah yang terkuat. Akhirnya Allah ciptakan setelah itu api. Ternyata besi kalah dengan api. Maka api di saat itu mengatakan, sayalah makhluk Allah yang terkuat. Begitu api merasa kuat, Allah ciptakan air. Kau udah tahu? Allah ciptakan apa? Air. Padamlah api itu dengan air, maka air merasa menjadi makhluk Allah terkuat. Begitu air menjadi terkuat, maka Allah ciptakan salah, awan. Maka ketika awan itu bisa membekukan air di atas, maka jadilah awan merasa yang terkuat melebihi air dan merasa paling tinggi. Ketika awan merasa kuat, Allah ciptakan angin. Lemahlah si awan dengan angin. Angin merasa kuat, kemudian Allah ciptakan gunung yang kokoh. Tidak bisa angin merobohkannya tanpa seizin Allah. Maka gunung itu merasa kuat. Begitu gunung merasa kuat, Allah ciptakan antum ini, manusia. Akhirnya gunung kalahnya sama manusia. Ada yang sampai jadi kawah tuh gunung. Ada nggak? Gunung sampai jadi apa? Jadi kawah. Sampai digundulin, sampai habis. Kalahnya sama manusia. Begitu manusia merasa kuat, Allah kalahkan manusia itu dengan apa? Dengan an-naum, dengan tidur, katanya. Kata Sayyidina Ali. Dengan tidur kalahnya manusia. Orang sekuat-kuatnya, sesakti-saktinya orang kalau tidur udah beres dia. Benar nggak? Begitu tidur merasa kuat, Allah ciptakan alham, kesedihan, stres, ngalahin tidur itu. Orang kalau lagi mau ngadepin masalah berat, tidur nggak bisa itu. Jadi bersyukurlah antum bisa tidur. Ini puasa banyak tidur ya? Masya Allah, luar biasa. Pantesan paling kuat. Hah? Ya salam. Ada orang saya niat tidur buat jauh dari maksiat, kayak gitu. Biar dapat pahala. Yang penting jangan lalai ibadahnya, ya enggak? Begitu tidur merasa kuat, Allah ganti dengan alham. Alham merasa kuat. Saya bisa ngalahkan tidur. Nggak bisa tidur itu kalau ada alham, kesedihan yang sangat. Kesedihan itu letaknya di mana? Letaknya di kolbu. Di sini, kolbu.
Dan sedih itu hanya bisa dikalahkan dengan zikrullah. Jadi kesimpulannya dari cerita besi tadi nih, besi ke api, ke air, ke awan, ke angin, ke gunung, ke manusia, ke tidur, ke ham, ujung-ujung yang paling kuat adalah apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Nabi Musa, kenal ya? Nabi Musa kenal ya? Nabi Musa, ya Allah, ini udah kalau orang udah mau bubar begini nih. Nabi Musa, aneh tugas ceramahnya setahun sekali di sini kalau Ramadan. Tugas ceramah saya di sini setahun sekali kalau Ramadan. Paham ya? Paham nggak? Yang Jumatan lain, ini yang Ramadan nih setahun sekali. Makanya dikodok nih sampai jam berapa nih? Ini udah beres. Jangan malam-malam, ya kan? Nabi Musa bawa keluar Bani Israel 600.000 orang. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan dikejar sama Fir'aun. Fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun mengejar mereka musyriqin. Apa artinya musyriqin? Apa artinya? Waktu pagi. Lain kalau musyrik yang orang berbuat syirik sama Allah pakai kaf, musyrikin. Orang-orang berbuat syirik sama Allah. Kalau musyriqin pakai qaf, artinya waktu pagi. Itu bahasa Arab tuh. Kaf sama qaf lain arti nih. Akhirnya dikejar sama Fir'aun. Fir'aun bawa berapa pasukan? 1.600.000 orang. Antum buka kitab namanya Qasasul Anbiya Ibnu Katsir tuh ada. Kanan tebing, kiri tebing, depan laut, bingung. Bani Israel, inna lamudrakun. Ya Musa, inna lamudrakun. Kita kekejar sama Fir'aun. Jawaban orang yang lagi ingat Allah beda. Kalla, nggak bisa Fir'aun mengejar kita. Kok bisa? Pakai apaan? Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah. Saya din. Allah pasti memberikan petunjuk padaku. Begitu. Nanti ini bini nih. Ini gimana nih mau lebaran nih? Belum ada duit, tenang aja, ntar dikit lagi datang. Ya, mana dia? Ada Allah, gitu. Jangan jadi suami yang iya deh gimana, udah maafin deh, tahun kagak ya. Hasilnya gimana selama ini dengar tausiah? Tenang, ada Allah. Ayo ntar malam kita bangun, kita nangis sama Allah, minta rezeki, pasti Allah kasih. Begitu. Ya salam ente. Anak mau sekolah. Kakek ngomong kagak ada duit lagi. Udah deh nggak usah belajar nak. Udah nggak ada duit bapak begini. Ya, payah bapaknya dah. Iya masalah nih. Ada Allah. Begitu. Orang ente curhat apapun sama ente jawabannya cuma itu. Ana sering orang curhat nih gitu. Lama dia ceritain curhatannya dia. Kali ada 15 menit, 20 menit. Ujung-ujung jawabannya begini. Ah kan ada Allah. Udah kelar. Sebenarnya kelar itu doang, dia lagi lupa aja. Inti musibah tuh cuma satu, nggak ada dua. Musibah tuh cuma satu, lupa Allah, udah selesai. Bener nih kasih tahu itu. Mau yang lagi sakit kayak yang mau lagi susah, susah beda loh sama susah. Ente biar paham ini. Susah biasa, kalau susah gimana? Nah, mau lagi susah kayak mau lagi nggak ada duit kemana? Itu cuma satu masalah. Kalau lupa Allah, kalau nggak lagi ingat Allah, hatta lagi nggak ada duit dia masih bisa tenang. Hatta lagi sakit dia masih bisa tenang. Cuman lupa Allah musibah itu. Ya salam, bilang ya salam ente. Yang kedua banyak zikir sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama itu tuh di Ramadan nih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Ya Karim. Itu disuruh Rasulullah SAW. Itu ulama sepakat tuh. Zikir paling afdal ba'dal Quran fi Ramadan yang tadi kita baca. Yang terakhir, ketiga. Qiyamul Lail, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Ini orang akhir zaman nih agak kurang sama bangun malam. Makanya dia tiap ketemu orang diceritain susah mulu hidup. Dia belum ngomong orang tampang susahnya udah ditunjukin. Ente kalau sering ngomong susah sama orang, ente telepon nggak diangkat. Percaya mana? Ente sering ngomong susah nih sama orang, ente telepon siapanya nggak bakal diangkat telepon ente. Tapi kalau ente tunjukkan ente orang bahagia, ente nggak ngeluh sama orang, ente telepon insya Allah diangkat sama orang. Paham nggak? Ini tiap telepon, ane mau nyari utangan nih bisa nggak? Ya,
Ente besok telepon nggak ada yang ngangkat. Temen makin banyak jauh dari ente. Mendingan bangun malam. Bener nggak? Kita emang belum kelasnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal kenal ya? Imam Ahmad bin Hambal tahu ya? Hah? Kenal nggak? Imam Ahmad, astagfirullahaladzim, nggak kenal ini. Imam Ahmad ini, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu, seorang tokoh madhab, hafal sejuta hadis dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Beliau bilang, saya kalau tidur nggak megang apa-apa buat besok, saya lebih suka dibanding megang sesuatu buat besok. Jadi bangun malamnya benar-benar gitu. Coba deh, ente coba. Sekarang ente punya duit berapa? Ente habisin nih malam. Coba deh. Nih malam nih ente bangun, ente bisa nangis bener-bener. Coba. Ya nggak percaya ente. Ente coba nih malam. Nih ente pulang nih, ente kuras semua duit ente habisin. Sedekain semuanya. Ente bakalan nanti malam ente bangun nangis-nangis. Coba aja. Ente mau niru Imam Ahmad begitu. Imam Ahmad yang bilang, bukan saya. Tapi itu kelas Imam Ahmad ya, kita belum di situ ya kelasnya. Kita malah kagak ada begitu, bisa tidur ya kagak bisa gitu. Sholatnya juga kagak khusyuk. Yang ada sebagian kalau tauhidnya kurang, ingetnya ke Haji Pahmi nih hubungin nih, Haji Pahmi dihubungin ya. Ya salam. Allah nih, subhanallah. Makanya kita nih insyaallah mulai sekarang kita bangun malam. Saya tutup nih ceramah saya nih, yang tinggal 20 menit lagi. Ya salam. Ustaz Abdullah, ente kalau jadwalin ceramah kasih tahu waktunya. Jangan dilepas begini, kacau nih. Terakhir nih, satu hadis. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsm wa takfir lis-sayyi'at wa matradatun lid-da'i 'anil jasad." Sebaiknya kalian semua bangun malam, ibadah malam tahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya kata ulama tidak dikatakan orang soleh kalau nggak bangun malam. Dan yang ketiga, bangun malam mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah kalian dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kalian, dan mencegah penyakit masuk ke badan. Dulu ada dokter masuk Islam tuh namanya Hembing. Kenal nggak itu? Dulu ada dokter Hembing menyelidiki apa? Jadi ternyata ilmu kesehatan itu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang buat kesehatan jantung tuh bangun sepertiga malam terakhir, buka mulut, tutup mulut, buka mulut, tutup mulut. Dan itu Islam yang ngamalin. Baca Al-Quran. Ada tarik napas, ada nahan napas, ada membuka mulut selebar-lebarnya. Kita baca Quran makhrajul huruf nih, kalau nggak dibuka nih nggak bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan buka dulu. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Mulai ini malam insyaallah, jangan bangun cuman makan mie doang. Sholat, siapin waktu buat apa? Buat sholat. Alhamdulillah kita sudah sholat tadi ini ya. Kita jangan merasa udah hebat, udah bisa istiqomah di masjid sini, udah merasa udah hebat. Belum. Teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, ada yang tahajudnya tuh 8 jam tuh hatamin Quran ya. Ustadz ya, ada ya yang tarawehnya 2 juz, 3 juz. Makanya nanti insya Allah dah tahun depan 1 juz aja nih tarawehnya nih, ya enggak? Insya Allah ya, kuat semua ya. Ya kuat lah, masa nggak kuat? Sediain dah kursi dah. Yang udah uzur-uzur sediain kursi, nggak apa-apa duduk di kursi. Yang penting 1 juz, enak. Mumpung pada hufadzul Quran semua yang jadi imamnya. Kopi jahe deh sediain habis itu dah. Jangan lupa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Kita doakan saudara-saudari kita yang udah pada almarhum almarhumah, yang dulu sering istiqomah di masjid ini, diampunin dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan pahala ini tetap diberikan kepada mereka insyaallah.
terutama Ami Abdul Qadir bin Askar, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.